Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa, silakan. Cukup. Baik, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki atau melekat keberadaannya pada manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Kemudian kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negaranya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, silakan Mbak Rita baca pasal 27. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, contohnya adalah kita harus belajar semaksimal mungkin agar kita mempunyai cita-cita yang tinggi sehingga pekerjaan kita nanti layak. Nah, di sini apa cita anak-anak? Saya jadi guru Bu. Itu jadi apa? Jadi dokter Bu. Mbak Rita? Jadi dosen. Amin. Semoga terkabul ya. Belajar sungguh-sungguh makanya. Kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh upaya pembelaan negara adalah pada waktu kita melakukan SEA Games. Ada yang tahu Indonesia itu terbalik benderanya? Iya Bu. Pada saat itu kita marah atau tidak? Marah. Kalau kita marah itu di TikTok, di Instagram, di Twitter sudah trending. Apakah kita melakukan marah kepada negara manusia? Iya Bu, menyerang. Itu adalah salah satu bentuk pembelaan negara. Kemudian pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul meluangkan pikiran adalah hak kita semua. Contohnya adalah coblosan atau memilih presiden. Ibu lanjutkan pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri agama itu ada berapa? 6. Yang jawabnya ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, di sini pemerintah itu sudah memfasilitasi seperti tempat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara tidak boleh ada keributan ya, tidak boleh diskriminasi antar budaya, ras, etnis dan golongan. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Paham Bu. Nah, ini adalah contoh-contoh gambarnya pasal 27 ayat 2 harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian pasal 27 ayat 3 kita melakukan marah kepada Kamboja. Kemudian ini tentang pemilu, dan yang ini mengenai agama di Indonesia, dan ini mengenai pertahanan dan keamanan. Nah, kewajiban warga negara adalah Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1, segala warga bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contoh hukum yang sering kita langgar adalah melanggar lalu lintas. Siapa yang sering melanggar lalu lintas? Saya Bu. Kenapa Mbak melanggar? Saya tidak memakai helm Bu. Besok lain kali pakai helm ya. Iya Bu. Oke, kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berwajib juga untuk serta dalam upaya pembelaan negara. Sudah seperti yang tadi. Kemudian pasal 28 J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paham? Paham Bu. Nah, dua pasal yang terakhir, pasal 28 J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang terakhir pada pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Paham ya anak-anak? Paham Bu. Nah, di sini Ibu akan melakukan sedikit evaluasi. Nah, soalnya hanya satu, Ibu ingin kalian menyebutkan satu contoh mengenai hak.
bebas kak di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan negara. Ibu tunggu 10 detik ya. Bagaimana? Sudah selesai?